Trophy Wife 2014 menceritakan usaha balas dendam seorang wanita cantik yang pernah disakiti oleh seorang pria yang telah menelantarkan dan meniat untuk balas kejahatan tersebut kepada kakak beradik dengan cara mengadu domba keduanya dengan memberikan pentas budaya kepada kakak beradik itu. Diawali dengan diperlihatkan dua tokoh utama dalam cerita ini yang bernama Chino baru saja mendapatkan warisan karena sang ayah memilihnya menjadi ahli waris. Sebelum meninggal dan kakaknya bernama Semi juga ada di sana. Di sana pada saat proses pembagian warisan oleh pihak bank, Chino yang masih jomblo memilih untuk tinggal bersama Semi yang sudah berumah tangga. Kerap kali abangnya itu mengomel karena sikap Chino yang suka boros memberikan uang bersama wanita. Warisan yang didapat Chino memang banyak, tapi semua itu akan habis jika tidak digunakan dengan bijak. Beralih dari kehidupan mewahnya di tempat lain, di pinggiran kota terlihat sosok gadis manis bernama Lenny. Ia sedang video call dengan seorang bule asal Amerika yang tak lain adalah pacarnya sendiri. Meski dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, Lenny berusaha menanyakan perihal keseriusannya. Apakah mereka akan menikah atau tidak? Namun belum juga mendapatkan balasan, tiba saja ibu Lenny datang dan memarahinya. Karena bukannya membantu ibunya, malah ia asik main warnet. Lenny pun langsung dibawa. Kembali kepada Chino, ia yang hobinya keluyuran bersama temannya memutuskan di hari itu pergi ke sebuah bar di pinggiran kota. Kebetulan sekali bar yang dikunjungi Chino itu juga dikunjungi oleh si Lenny. Jati diri playboy dalam diri Chino pun mulai meningkat. Pandangan terpaku pada gadis manis di sana. Lenny pun mengambil sisi manis dan berkenalan dengannya. Lenny sangat welcome kepada siapa saja, sehingga bukan hal yang sulit bagi Chino untuk berhubungan akrab dengannya. Malam itu pun dihabiskan mereka layaknya orang yang sangat sudah lama kenal. Di sisi lain, abang Chino terpaksa melaporkan kelakuan istrinya yang ternyata adalah seorang pemakai kepada polisi. Saat malam itulah istrinya langsung dibekukan oleh kepolisian. Sementara itu hubungan Chino makin lengket dengan si Lenny. Hari-hari berikutnya ia mengajak Lenny naik pesawat terbang, menghampiri Lenny lalu memberinya bunga dan mengajaknya untuk makan malam bersama di restoran kesukaan Lenny. Semua itu dilakukannya hanya untuk memenangkan hati si manis. Kayak, bakit mukha siyang ipis? Ketika hati Lenny benar-benar luluh, Chino pun mengajak Lenny untuk menginap. Merasa sangat sudah lengket dengan Lenny, ia pun mau saja. Dan di saat itulah untuk pertama kalinya si Lenny berasal dari desa itu berhasil ditebus murah. Setelah sama-sama senang, mereka berdua pun pergi ke bar, tempat mereka berdua awal ketemu. Di sana teman-teman Chino sudah menunggu. Mereka pun minum-minum dan menghabiskan waktu seperti biasa. Namun tak biasa kali ini, ada seorang pemuda dari kejauhan yang tertarik melihat Lenny, sehingga hal itu membuat Chino tak terima dan membuat keributan di sana. Dan ternyata keributan tersebut mengacu pada pergelutan yang ternyata itu adalah anak dari seorang pejabat. Tentu uang yang dimiliki Chino tak cukup untuk saling beradu. Berita itu pun sampai kepada Semi yang membuatnya harus mengutus pengacaranya untuk membebaskan adiknya. Setelah dari kantor polisi, Chino pun mengobrol empat mata dengan abangnya. Semi meminta adiknya untuk segera pindah ke luar negeri karena kejadian sebelumnya berbuntut pada keselamatan Chino. Bukan tidak mungkin akan ada oknum yang melukai Chino. Setelah kejadian itu, Chino pun belum pernah berkunjung kembali untuk menemui Lenny. Kini tak terlihat lagi senyuman atau raut bahagia dari wajahnya. Saat ini ia sedang pusing karena sedang mengandung anak si Chino. Ibunya pun sontak kaget mendengar kabar itu. Dan tak habis pikir bagaimana mungkin wanita secantik Lenny saat mudah sekali jatuh cinta kepada si pria baru dikenal. Lenny pun kemudian memberanikan diri untuk pergi ke rumah Chino. Tapi pas satpam memberitahu kalau Chino sudah pergi ke Amerika. Hal itu membuatnya sangat sakit hati dan dicampakkan oleh pria yang ia cintai. Cerita tak sampai hanya di situ. Saat ia bertanya kepada Semi perihal Chino, ia tak dipedulikan sama sekali. Dan mobil itu malah menyerempet si Lenny. Atas kejadian itu, Lenny pun terluka cukup serius dan bahkan bayi dalam kandungannya harus gugur. Di rumah sakit, ibunya datang dengan penuh kasih sayang.
memberikan nasihat serta saran kejadian ini. Memang sangat menyakitkan hati buat si Lenny, tapi ada hikmah di baliknya. Lenny pun pasti bisa bangkit setelah ini dan menjadi wanita yang sangat lebih baik dan mengerti untuk meningkatkan kualitas diri. Pasca insiden tersebut, Lenny benar-benar serius. Ia mempertajam kemampuan bahasa Inggrisnya dan mempercantik dirinya. Ia ikut kontes kecantikan di Filipina. Usaha memanglah tidak mengkhianati hasil. Lenny berhasil menjadi juara 1 wanita tercantik di Filipina. Tapi terungkap jika kesuksesan Lenny yang didapat hanya semata-mata untuk membalaskan dendamnya kepada si Semi dan Chino. Sementara itu, Chino ini hidup kesusahan karena warisan dari ayahnya semakin menipis. Ia terpaksa menjadi seorang pelayan di sebuah bar. Hingga kebetulan ia bertemu dengan seorang wanita yang juga berasal dari Filipina. Ia bernama Gwen. Bukan Chino namanya kalau tak mendekati wanita cantik. Di hari-hari setelahnya mereka saling bertemu untuk sekadar bercurhat mengenai nasib perantauan. Dan kedekatan itu berujung pada hubungan yang lebih serius. Gwen mengenal Chino kepada keluarganya. Mereka juga memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen agar dapat lebih dekat. Lenny yang sudah sukses mendapat kenalan seorang kaya raya. Ia diajak dinner mewah dan juga diajak oleh sang investor ke sebuah pertemuan untuk orang-orang berduit. Mereka datang ke sebuah pertemuan tersebut dan Semi merupakan orang yang berduit juga. Ia ada di sana. Melihat kecepatan itulah, Lenny mencoba untuk menarik sebuah perhatian Semi. Dengan keanggunan yang ia miliki, membuat Semi tak bisa menghiraukan gadis yang ada di sampingnya. Semi pun meminta maaf atas kejadian yang waktu itu. Dan sebagai permintaan maaf, ia mengajak Lenny untuk makan malam mewah di sebuah kapal. Di makan malam itu, Semi terlihat benar-benar suka terhadap Lenny. Lenny yang berniat membalaskan dendamnya berpura-pura jatuh hati padanya. Singkat cerita, setelah beberapa kali bertemu, Lenny dan Semi menelpon Chino untuk segera pulang ke Filipina. Ia berniat untuk memperkenalkan gadis baru yang ia akan nikahi. Semi tak terlalu penasaran dengan gadis yang akan nikahi abangnya. Namun, rasa penasaran itu seketika berubah menjadi rasa kaget dan juga kecewa. Gadis yang dulu pernah bersamanya kini menjadi istri abangnya sendiri. Bahkan saat ada kesempatan untuk mengobrol berdua, Chino malah mengancam Lenny untuk pergi jauh dari kehidupan keluarganya. Inilah saat-saat dimana dinantikan Lenny untuk mengadu domba kedua belah kakak adik. Ia melaporkan ancaman tersebut kepada Semi dengan berbohong kalau Lenny mau menikah dengan Semi hanya dengan memanfaatkan uangnya saja. Tak terima istrinya disakiti, Semi pun menemui adiknya dan sempat terjadi adu mulut dan pertengkaran. Hindi ko naranasan kay Ella to. Di lain tempat, Gwen dan Lenny sedang makan bersama. Ternyata mereka berdua adalah saudara kandung. Hubungan Gwen dan Chino adalah bagian dari rencana balas dendam. Tapi di sini Gwen memberitahu jika dendam biarlah menjadi bagian dari masa lalu. Karena baik itu Gwen dan Chino atau Lenny dengan Semi sama-sama bisa hidup bahagia sekarang. Tapi di sini Lenny yang sudah dibutakan hatinya menentang saran dari si Gwen. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Setelah itu Chino pun benar-benar merasa geram karena ia harus melihat Lenny di rumah abangnya. Bahkan kegeraman itu pun benar-benar diperlihatkannya. Tapi si cantik Lenny benar-benar tahu kelemahan laki-laki. Ia pun mulai menghampiri Chino dengan kecantikannya itu dan mulai mendekatinya lagi. Sayangnya aksi itu gagal karena Gwen memergoki keadaan mereka. Di malam harinya, lewat sebuah kamera tersembunyi yang dipasang oleh si Lenny, ia melihat aksi pengkhianatan si Gwen. Chino melamar Gwen dan Gwen menerimanya. Lenny yang melihat itu merasa sakit hati karena telah dikhianati lagi. Esok harinya, Lenny berbicara dengan si Gwen mengenai kejadian semalam. Ia mengancam kapanpun ia bisa membongkar rahasia Gwen kepada Chino dan membuat Chino bisa langsung meninggalkan Gwen. Konflik pun semakin rumit. Kala Semi dan Lenny berada di sebuah bar, mereka dihampiri oleh teman Chino yang tahu kalau Lenny dulu adalah bekas Chino. Suaminya mendengar itu tak terima dan beradu mulut. Bahkan setelah beradu mulut, teman Chino tiba-tiba meninggal di parkiran bar. Chino yang mendengar kabar kematian temannya mendatangi upacara kematiannya. Lalu berdasarkan penyelidikan kepolisian, orang yang dicurigai dan terakhir bercakap dengan korban adalah si Semi. Chino pun menemui abangnya dan meminta penjelasan lebih lanjut. Namun Semi memberitahu jika ia tak mungkin melakukan hal gila seperti itu. Kemudian Gwen memperingati kalau dendam ini harus telah diselesaikan karena tak mungkin merenggut nyawa seseorang yang tak bersalah. Tetapi Lenny yang keras menolak saran tersebut dan ingin tetap menjalankan rencananya. Satu hal yang tak mungkin kalau suaminya itu melukai dirinya. Di malam harinya, terlihat akibat cekcok Lenny mengalami KDRT karena sempat beradu mulut dengan Semi perihal memiliki momongan.
Lenny yang trauma belum ingin memiliki anak. Lenny pun menangis sebab kesakitan karena terkena goresan rokok. Chino yang awalnya marah kepada Lenny kini menjadi tak tega melihat kondisinya sekarang. Ia pun membawa Lenny ke tempat yang aman untuk mengobatinya dan terpaksa harus menyentuh bagian yang sensitif. Hal itu pun akhirnya memicu wisata masa lalu antara mereka berdua. Dan jelas, aksi pentas budaya malam itu tidak bisa terhindarkan. Dan ternyata Gwen dari tadi telah melihat aksi mereka. Esok harinya terlihat Gwen pergi ke rumah Lenny. Ibunya seketika terharu kalau wanita di hadapannya itu ternyata anaknya sendiri. Diceritakan, dahulu saat perceraian ibunya dengan ayahnya, Gwen ikut pergi bersama ayahnya ke Amerika. Dan Lenny tinggal bersama ibunya di Filipina. Setelahnya Gwen ingin menyudahi dendam yang ia miliki. Ia pergi kepada Chino dan memberitahu kalau ia adalah kakak kandung dari si Lenny. Mereka berdua ingin membalaskan dendam karena dulu Lenny pernah mengandung anak Chino dan dicampaikan. Sampai akhirnya anak yang dikandung oleh si Lenny itu menjadi gugur. Chino seketika merasa sangat bersalah dan ingin langsung memberitahu kebenarannya ini kepada kakaknya, agar mereka semua tak hidup di atas drama kebohongan. Di samping itu, terlihat jika Sammy bersama Lenny sedang liburan ke villa. Sebelumnya, Lenny telah membekali diri dengan senjata demi berjaga-jaga. Tapi mengejutkannya, Sammy telah mengetahui semua sandiwara di belakangnya. Tujuannya membawa ke villa ini adalah untuk mengambil nyawa wanita tersebut. Lenny yang tak bisa melawan karena tenaganya tak cukup, ia diikat perlahan oleh suaminya. Lenny yang cerdas menendang Sammy dan melepaskan diri lalu pergi sejauh mungkin ke arah tempat keramaian. Di tengah pelariannya, tiba-tiba saja ada Chino dan Gwen datang untuk menyelamatkan si Lenny. Chino meminta dua wanita itu untuk menunggu, sedangkan ia akan mengurus abangnya di villa itu. Tapi keputusan itu salah karena Sammy ternyata menangkap dua wanita itu dan terjadilah keributan yang sangat amat besar. Di sana, Chino mencoba menyelamatkan mereka dengan melawan abangnya, sehingga senjata yang awalnya dibawanya malah tak sengaja meluncur kepada Sammy. Chino terkena jeratan hukum atas kejadian Sammy, tapi karena adanya saksi yang memberitahu kalau itu adalah tindakan membela diri, Chino berhasil lepas dari jeratan hukum dan akhirnya kisah dari ini adalah Gwen hidup bahagia bersama Chino, sedangkan Lenny memutuskan untuk pergi ke Amerika mencari ayahnya yang tak pernah ia lihat dari kecil. Dan film pun tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah uang tidak bisa membeli semuanya. Walaupun uang bisa membeli kebahagiaan, tapi satu hal yang tak bisa dibeli oleh uang, yaitu adalah waktu. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.